Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. High fucking with these hoes up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyadatul Badiah, NIM 221 F10027. Saya kelas 22B Prodi PLB. Saya akan menjelaskan materi mata kuliah tunadaksa yang diampu oleh Bunda Sugihardati SPD MPD. Masih pada penjelasan saya ini mencangkup pengertian tunadaksa. Tunadaksa adalah suatu kondisi di mana terjadi ketidakmampuan anggota tubuh untuk melakukan sesuatu atau melaksanakan fungsinya dengan secara normal yang disebabkan kelainan atau kecacatan sistem otot, tulang atau persendian, sehingga mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilisasi, dan perkembangan keuntungan pribadi. Kelainan yang terjadi dapat disebabkan oleh penyakit, luka, akibat kecelakaan atau pertumbuhan yang tidak sempurna pembawaan sejak lahir. Untuk jenis-jenis tunadaksa ini ada 2 jenis. Yang pertama tunadaksa ortopedi, yang kedua tunadaksa saraf. Yang pertama, tunadaksa ortopedi. Tunadaksa ortopedi ini merupakan penyandang tunadaksa yang mengalami kecacatan tertentu pada bagian tubuh, otot, tulang, maupun persendian. Jenis tunadaksa ini adalah mereka yang mengalami kelainan, kecacatan, ketunaan tertentu pada bagian tulang, otot tubuh, ataupun daerah persendian, baik yang dibawa sejak lahir maupun karena penyakit atau kecelakaan, sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi tubuh secara normal. Adapun jenis-jenis penyandang tunadaksa dalam kelompok kelainan sistem otot dan raka atau tunadaksa ortopedi, jenis yang pertama yaitu poliomyelitis. Poliomyelitis ini merupakan suatu infeksi pada sumsum tulang belakang yang disebabkan oleh virus polio yang mengakibatkan kelumpuhan dan bersifat menetap. Sedangkan dilihat dari sel-sel motorik yang rusak, kelumpuhan karena polio ini dibedakan lagi menjadi beberapa tipe, yaitu tipe Bull-Bayer. Tipe Bull-Bayer ini merupakan kelumpuhan fungsi motorik pada 1 atau lebih saraf tepi dengan ditandai adanya gangguan pernafasan. Selanjutnya untuk tipe bulbis spinalis, yaitu gabungan antara tipe spinal dan Bull-Bayer.
Yang selanjutnya untuk tipe encephalitis yang biasa disertai dengan demam, kesadaran menurun, tremor, dan terkadang mengalami kejang. Itu jenis yang kedua yaitu muscle dystrophy. Muscle dystrophy ini merupakan jenis penyakit yang mengakibatkan otot tidak berkembang karena mengalami kelumpuhan. Mengalami kelumpuhan yang bersifat progresif dan simetris. Penyakit ini ada hubungannya dengan keturunan. Jenis yang ketiga, spinal bifida. Spinal bifida ini merupakan jenis kelainan pada tulang belakang yang ditandai dengan terbukanya 1/3 ruas tulang belakang dan tidak tertutupnya kembali selama proses perkembangan. Akibatnya fungsi jaringan saraf menjadi terganggu dan dapat mengakibatkan kelumpuhan. Untuk jenis yang kedua yaitu tunadaksa saraf. Tunadaksa saraf ini merupakan penyandang tunadaksa yang mengalami kelemahan pada gerak dan fungsi salah satu atau beberapa alat geraknya yang disebabkan oleh kelainan pada saraf otak. Menurut derajat kecacatannya, tunadaksa saraf ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ringan, yang kedua sedang, yang ketiga berat. Untuk yang pertama yaitu ringan. Untuk yang ringan ini ciri-cirinya yaitu dapat berjalan tanpa alat bantu, berbicara, dan masih bisa menolong diri sendiri. Untuk yang kedua, untuk yang sedang, dengan ciri-ciri yaitu membutuhkan bantuan untuk latihan berbicara, berjalan, mengurus diri, dan menggunakan alat-alat khusus. Untuk yang berat ini membutuhkan perawatan tetap dalam ambulasi, bicara, dan tidak dapat menolong diri sendiri. Untuk yang berat ini perlu adanya bantuan dari orang lain. Menurut letak kelainan otak dan fungsi gerak, ini ada 4. Yang pertama spastik, yang kedua dyskinesia, yang ketiga ataksia, yang keempat jenis campuran. Yang pertama spastik ini memiliki ciri-ciri seperti ada kekakuan pada sebagian atau seluruh ototnya. Otot-ototnya mengalami kaku sehingga sulit untuk bergerak. Untuk yang kedua dyskinesia. Dyskinesia ini meliputi aterosis, rigir, tremor, atetosis ini adalah penderita memperlihatkan gerak yang tidak terkontrol. Untuk rigid ini adalah kekakuan pada seluruh tubuh sehingga sulit dibengkokkan. Tremor ini adalah getaran kecil yang terus-menerus pada mata, kepala, atau tangan. Yang jenis yang ketiga yaitu ataksia. Ataksia ini adanya gangguan pada keseimbangan.
seperti jalannya gontai, koordinasi mata dan tangan juga tidak berfungsi. Untuk yang keempat, jenis campuran. Seseorang mempunyai kelainan 2 atau lebih dari tipe kelainan di atas, itu jenis campuran. Jika seseorang mempunyai kelainan lebih, berarti seseorang tersebut termasuk pada jenis campuran. Selanjutnya untuk kelainan atau congenital deformities, kelainan atau kelainan bawaan. Kelainan bawaan ini adalah kondisi yang biasanya diturunkan pada saat atau sebelum kelahiran. Kelainan ini dibagi menjadi 2, yaitu kelainan gerak atas dan kelainan gerak bawah. Untuk kelainan gerak atas ini ada tiga kelainan. Yang pertama syndactylus, yang kedua Sprengel disease, yang ketiga torticollis. Untuk syndactylus ini adalah kelainan bawaan ketika 2 atau lebih jari janin menyatu. Kondisi ini disebabkan oleh gangguan proses pembelahan jari-jari janin. Yang kedua, Sprengel disease. Sprengel disease ini adalah skapula meninggi dan terputar, di mana kondisi ini bahu tinggi sebelah dan kepala ikut terputar. Yang ketiga, torticollis adalah suatu gangguan pada otot leher yang mengakibatkan kepala terlihat memutar ke samping. Selanjutnya untuk kelainan anggota gerak bawah, yaitu meliputi kelainan polydactylus, genurecurvacum, pseudoartosis, Clubfoot, pes calcaneus, dan pes cavus. Untuk polydactylus ini yaitu ketika anak-anak memiliki kelainan pada jari dan jarinya itu melebihi dari 5, maka itu disebut polydactylus. Untuk yang kedua, genurecurvacum, yaitu di mana kondisi yang terjadi ketika sendi lutut melakukan gerakan meluruskan lutut atau ekstensi secara berlebihan, sehingga menyebabkan tekanan pada struktur lutut dan pada bagian sendi lutut. Untuk pseudoartosis ini merupakan kondisi yang terjadi antara lutut dan mata kaki memiliki yaitu adanya sendi lagi di antara lutut dan mata kaki. Selanjutnya Clubfoot. Clubfoot ini kondisi di mana kaki
terpelintir dari bentuk atau posisi normal. Seolah-olah kaki ini terlihat terbalik. Selanjutnya Pascal Caneus, yaitu dimana kondisi pada bagian depan kaki ini terangkat. Jadi kondisinya kaki tidak normal seperti biasanya, jadi seperti kaki depannya terangkat. Untuk yang Pescavus, yaitu kondisi di mana pada lengkung kaki tampak berlebih yang ditandai dengan sedikit atau tidak menyentuhnya arcus longitudinalis lateralis ke tanah ketika diberi beban oleh tubuh. Jadi kondisi kaki melengkung karena pada bagian tengahnya, yaitu pada bagian tengah kaki ini meninggi. Jadi seolah-olah seperti berjinjit, tapi bukan di bagian depan kaki, tapi antara kaki depan dan kaki di bagian tumit. Selanjutnya untuk karakteristiknya ini, yang pertama yaitu karakteristik kognitif. Dilihat dari karakteristik kognitif ini, perkembangan kognitif ada 4 aspek, yaitu yang pertama kematangan yang merupakan susunan saraf, misalnya mendengar yang mengakibatkan kematangan susunan saraf. Yang kedua, pengalaman yaitu hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungan dan dunianya. Yang ketiga, transmisi sosial, yaitu pengaruh yang diperoleh dalam hubungannya dengan lingkungan sosial. Yang keempat, ekuilibrasi, yaitu adanya kemampuan yang mengatur dalam diri anak. Wujud konkret dapat dilihat dari indeks kecerdasan, yaitu IQ. IQ-nya bisa dilihat. Kondisi ini sebagian besar menimbulkan kesulitan belajar dan perkembangan kognitif. Selanjutnya, karakteristik inteligensi. Yang ketiga, karakteristik kepribadian. Untuk karakteristik kepribadian ini ada 3 kepribadian. Yang pertama, terhambatnya aktivitas normal sehingga menimbulkan perasaan frustasi. Yang kedua, timbulnya kekhawatiran orang tua.
Yang ketiga, perlakuan orang sekitar yang membedakan terhadap penyandang tunadaksa, menyebabkan mereka merasa bahwa dirinya berbeda dengan orang lain. Jadi dalam diri anak tersebut mengalami tidak percaya diri terhadap diri sendiri karena merasa berbeda dengan yang lain. Jadi ketika sudah merasa tidak percaya diri, otomatis anak tersebut akan mengalami frustasi dan tidak menerima apa yang dialaminya karena merasa berbeda. Jadi seperti itu. Untuk yang karakteristik selanjutnya yaitu karakteristik fisik. Dari karakteristik fisik ini, secara umum perkembangan fisik pada tunadaksa dapat dinyatakan hampir sama dengan orang normal pada umumnya, kecuali pada bagian-bagian tubuh tertentu yang mengalami kerusakan atau terpengaruh karena penyakit atau mengalami kerusakan karena kecelakaan. Jadi fisiknya hampir sama dengan orang normal, tapi berbeda pada bagian-bagian tertentu. Yang selanjutnya untuk karakteristik bahasa atau bicara. Pada karakteristik ini, pada penyandang tunadaksa ini, pada penyandang tunadaksa jenis polio, perkembangan bahasa atau bicaranya tidak begitu normal. Lain halnya dengan penyandang cerebral palsy. Gangguan bicara penyandang cerebral palsy biasanya berupa kesulitan artikulasi, fonasi, dan sistem respirasi. Selanjutnya untuk faktor penyebabnya. Untuk faktor penyebab tunadaksa ini, faktor penyebab menurut Murty yaitu dari faktor kelahiran. Dari faktor kelahiran ini bisa karena faktor ketika masa kelahiran, ketika ibu hamil, pinggul ibu yang terlalu sempit membuat bayi terjadi sulit keluar atau terjepit saat proses kelahiran. Yang kedua, pemberian injeksi yang berlebihan untuk mendorong bayi keluar. Ini pemberian injeksi ini akan mempengaruhi sistem saraf ototnya, sistem saraf otot pada bayi. Yang ketiga, melakukan treatment. Melakukan treatment ini untuk memudahkan atau mengeluarkan bayi. Yang dilakukan secara ditarik ini akan sangat mempengaruhi pada bayi, terutama pada saraf pada bayi.
Untuk yang faktor yang kedua, yaitu faktor kecelakaan. Pada faktor kecelakaan ini bisa terjadi pada masa bayi, bisa terjadi pada masa bayi, dan bisa terjadi setelah dewasa. Ketika bayi ini misal ketika digendong terus bayi ini terjatuh, bisa juga terjadi pada saat anak sudah berjalan. Misal anak ini berjalan menuju tangga sehingga anak-anak masih kurang, masih tahap belajar berjalan, jadi otomatis kebanyakan anak akan banyak mengalami terjatuh, apalagi ketika berada di tangga. Itu berbahaya, akan mengalami patah tulang atau sebagainya. Atau juga kecelakaan, misal kecelakaan ketika berkendara. Ini ketika setelah dewasa, pada masa dewasa, jatuh dari kecelakaan mengalami kecelakaan pada saat berkendara. Yang faktor yang ketiga yaitu saat terkena virus. Tunadaksa juga bisa disebabkan oleh virus yang mungkin menggerogoti tubuhnya, sehingga salah satu atau beberapa organ tubuh menjadi tidak berfungsi, misal polio dan beberapa virus lainnya yang menyebabkan kelumpuhan pada bagian tubuh tertentu. Mungkin hanya sekian dari saya. Apabila perkataan saya kurang, mohon maaf. Apabila perkataan saya kurang jelas, mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.